Puskesmas Omben ini telah membangun zona integritas lumayan lama ya dok ya, sejak tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. 2022. Oke, dan itu melalui proses yang tidak singkat ya, karena akhirnya berhasil juga nih meraih predikat BBK di tahun 2024 nih dok. Integritas itu tetap harus dijaga, Betul. bukan hanya karena ada penilaian. Karena memang kami ini kan kita ini pelayan ya, di pelayanan publik. Jadi integritas itu harus dijaga setiap hari. Tentunya dengan komitmen. Betul. Komitmennya itu harus berkelanjutan. Integritas itu adalah amanah. Oke. Jadi layanan yang kita berikan ini berkaitan dengan keselamatan. Ya, benar. Berkaitan dengan keselamatan dan juga kepercayaan masyarakat. Ya, ini di bidang pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Integritas, selamat datang di podcast Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Podcast ini dihadirkan sebagai salah satu upaya mencegah korupsi melalui penguatan peran APIP dengan pendekatan dialog, pembinaan, dan keteladanan. Kita sering mendengar istilah WBK, wilayah bebas korupsi, sebuah predikat yang diharapkan menjadi simbol birokrasi yang bersih. Namun di ruang pelayanan publik, integritas diuji bukan di atas kertas, melainkan di hadapan pasien dan masyarakat. Saat antrian panjang, saat tenaga kesehatan lelah, saat ada permintaan untuk dipermudah, atau ketika prosedur harus ditegakkan demi keselamatan pasien. Di titik inilah integritas tidak bisa berpura-pura. Podcast ini tidak akan membahas angka, kasus, atau temuan. Kita akan berbicara tentang nilai, tentang komitmen, tentang bagaimana integritas dibangun di garis depan pelayanan kesehatan. Yuk kita ngopip, ngobrol pintar bareng APIP. Saya Kamelia, Irban Bidang Investigatif, bersama Kepala Puskesmas Omben, Dr. Gigi Yuanita Purnamawati. Terima kasih ya dok telah hadir. Selamat siang. Ya. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Nanti kita akan ngobrolin tentang bagaimana pengalaman nyata Puskesmas Omben membangun zona integritas. Jadi bukan sebagai sekedar tanggung jawab administratif, tapi juga sebagai budaya kerja. Sobat Integritas, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang zona integritas, kita lihat dulu nih realita di lapangan. Puskesmas Omben ini telah membangun zona integritas lumayan lama ya dok ya, sejak tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. 2022. Oke, dan itu melalui proses yang tidak singkat ya, karena akhirnya berhasil juga nih meraih predikat BBK di tahun 2024 nih dok. Dan tentu ada banyak nih cerita yang bisa di-sharekan ke kami tentang situasi pada saat itu pelayanan di puskesmas sebelum meraih WBK dan juga apa sih yang menjadi tantangan yang sering dihadapi. Baik, terima kasih Bu Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat. Perkenalkan saya Dr. Gigi Yuanita Purnamawati. Terima kasih Bu Emil sudah mengundang saya di podcast ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi diskusi terkait dengan isu penting terkait pelayanan kesehatan, khususnya ini terkait dengan integritas. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Emil tadi, integritas ini bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen kalau di puskesmas, ataupun kami hanya membutuhkan predikat WBK saja. Tapi kami berharap dengan adanya integritas ini bisa tertanam di dalam nilai-nilai pelayanan yang ada di pelayanan kami, karena memang kami ini bersinggungan langsung dengan masyarakat ya? Bahkan 24 jam. Jadi kami berharap dengan adanya podcast ini sedikit memberikan pandangan singkat dan juga gambaran nyata bagaimana sih kami Puskesmas Omben khususnya membangun kepercayaan publik bahwa memang kami benar-benar melakukan pelayanan kesehatan
tentunya yang berintegritas. Ya. Mungkin seperti itu. Ibu. Iya, jadi tentu nggak mudah ya dok ya di Betul. awal-awal itu sampai membutuhkan hampir 3 tahunan gitu ya. Betul, Dan di 3 sini tahun. saya melihatnya peran pimpinan ini menjadi sangat menentukan dok. Betul. Karena integritas organisasi itu sebenarnya dicerminkan dari integritas pimpinannya Betul. gitu dok. Nah kira-kira gimana nih dok, tanggung jawab apa sih yang paling berat gitu ya dalam menjaga integritas pegawai di sana? Jadi terkait dengan tanggung jawab, ya tanggung jawab tentunya saya sebagai pimpinan di Puskesmas, menurut saya yang paling berat itu ditanggung jawab bukan karena aspek administrasi, tapi lebih keteladanan. Nah, ya itu jadi benar-benar. pegawai itu akan melihat bagaimana sih pimpinan saya, apa sih yang dilakukan oleh pimpinan saya, dan itu mereka melihatnya seperti itu. Jadi menjaga integritas pimpinan itu mulai dari keteladanan, contohnya seperti ya disiplin waktu. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya saya sebagai pimpinan juga akan dilihat oleh staf, apakah saya memang benar-benar bisa bersikap adil, tentunya ya adil tidak seadil-adilnya mungkin ya Bu ya. Iya, tentu. Adil dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang akan dilihat oleh staf dan juga bagaimana kami manajemen itu dalam hal pengelolaan pelayanan. Jadi buat saya pribadi memang gimana sih menjaga integritas pegawai ini. Tentunya memang saya ingin membangun dulu nih kepercayaan di internal saya. Karena saya yakin dengan saya bisa membangun kepercayaan yang kuat di internal saya, itu nanti akan berimbas integritas organisasi. Secara tidak langsung integritas organisasi itu akan tumbuh semakin kuat dengan adanya kepercayaan di internal Puskesmas. Ya. Selain kepercayaan tentu ada komitmen nih dok. Betul, karena ada kan komitmen. kalau nggak ada komitmen pasti mereka hanya sekedar melihat tapi tidak dilakukan, dijalankan. Gitu. Ya, jadi memang komitmen itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, disinilah sebenarnya zona integritas itu menjadi relevan ya, karena bukan tadi dokter bilang bahwa mungkin 2 tahun di awal-awal itu kita hanya terjebak dalam pemenuhan dokumen dalam mengisi indikator di lembar kerja evaluasinya, tetapi juga komitmen bahwa integritas sebagai proses dari perubahan ternyata. Betul. Jadi selain dengan role model dari dokter sendiri, kemudian komitmen itu menjadi semakin lebih kuat ya dok. Betul. Nah, tentu ada langkah konkret, dok. Tidak serta-merta integritas itu dengan hanya melihat role model pimpinan, maka itu semuanya akan tumbuh. Kira-kira langkah nyata apa sih yang dokter berusaha budayakan di lingkungan kerja di sana? Yang saya lakukan untuk membangun integritas itu seperti yang saya sampaikan tadi, kami membangun itu dari hal yang terkecil dulu. Kami yakin dari hal yang kecil yang sudah kami lakukan secara konsisten, itu akan merubah, akan ada perubahan besar tentunya ya, terutama dalam membangun budaya kerja. Ya, itu yang paling penting. Hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya seperti itu. Harapkan seperti itu. Jadi selain keteladanan tadi yang sudah saya sampaikan, kami membangun komunikasi 2 arah. Antara pimpinan dan juga antara staf. Jadi staf merasa tidak takut atau sungkan apabila dia mengalami ya ada ketidaksesuaian, ada keluhan. Nah, itu bisa disampaikan kepada pimpinan. Langsung sebagai, ya kepada dokter ya. Betul, sebagai pimpinan. Jadi kami juga melakukan sosialisasi itu bukan hanya sosialisasi pas ada rapat seperti itu ya. Kami briefing setiap pagi itu kami selalu mengingatkan, selalu mengingatkan karena apa? Kami di sini menekankan apabila ada staf yang ada pelanggaran, kami tidak melakukan langsung punishment, tapi kami dampingi dulu, kami misalkan kami bina dulu, terus kami cari solusinya bersama-sama. Seperti apa nanti? Nah, itu nilai-nilai integritas itu yang menguat ya. Betul. Ingin kami sampaikan ke staf. Jadi ada proses di dalamnya. Seperti itu, Bu.
Ya, jadi memang selain tadi komitmen, role model, terus kemudian konsistensi ya dok ya. Konsistensi dari hal-hal kecil yang terus dipelihara supaya nanti akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Nah, tentu pasti ada perubahan ya di setiap perubahan itu pasti akan ada dampaknya gitu loh dok. Jadi kalau kita menjalankan integritas ini secara konsisten, itu tidak hanya dirasakan oleh di internal kita kan ya. Jadi ada dampak ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, betul. Kira-kira nih dok, dari POV-nya dokter nih ya, perubahan apa sih yang paling nyata dirasakan gitu ya setelah integritas mulai menjadi budaya kerja? Yang pertama tentunya di internal kami itu sangat-sangat ada perubahan. Jadi perubahan yang paling nyata itu yang bisa kami rasakan ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku karena memang di dalam membangun zona integritas ini beban kerja kami terutama nakes yang tinggi ya, betul. Ini sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang tuntutan gitu ya. Tapi kami bukan menyebutnya tuntutan Bu, tapi gitu ya? harapan. Oke. Ya, harapan masyarakatnya semakin tinggi ke kami. Jadi melihat adanya potensi itu, realitas itu kami juga harus bijak ya. Tuntutan kami yang semakin tinggi, ekspektasi harapan masyarakat yang semakin tinggi, kami juga ada kendala. Kendala-kendala terkait dengan SDM, terkait dengan sarpras, terkait dengan regulasi yang sering berubah. Nah itu menjadi tantangan kami ke depan. Cuman karena nilai-nilai itu sudah dipupuk. Ya, secara mulai dari yang kecil konsisten kami lakukan, akhirnya ada perubahan-perubahan yang nyata bisa terlihat gitu. Yang pertama ya dari perilaku staff ya. Perilaku staff yang semakin saya melihat staff itu dia bertanggung jawab terhadap tugas pokok yang sudah diberikan kepadanya. Menjadi lebih bertanggung jawab. Berarti betul seperti itu. Dan menjadi lebih profesional juga dong? Betul. Hubungan antar pegawai juga lebih sehat. Komunikasinya juga lebih sehat tentunya ya. Jadi misalkan ada konflik, ini bisa diselesaikan, yaitu tadi bisa lebih profesional. Itu dampaknya secara internal ini ya. Kalau eksternalnya gimana dok? Eksternalnya kami juga melihat dari survei yang sudah kami lakukan. Survei ini kami lakukan rutin ya? Rutin. Iya. Bahkan masing-masing koordinator unit layanan itu setiap hari terutama di rawat inap bertanya terkait dengan kepuasan. Bagaimana terkait dengan pelayanan kami. Jadi di sini secara eksternal juga terlihat bahwa masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang sudah kami berikan. Meskipun memang ada beberapa kendala yang terus kami lakukan perbaikan tentunya. Ini juga masyarakat juga lebih tahu karena pelayanan yang kami berikan itu lebih transparan. Transparan terkait dengan pelayanan pelayanan tentunya. Itu yang bisa kami rasakan di eksternal. Dampaknya Bu Emil. Kalau misalnya mereka mengeluh gitu ya kan masalah itu tidak hanya terjaring dari persepsi, tapi bisa jadi dari keluhan yang bisa melalui medsos, juga dari surat yang disampaikan langsung. Ada nggak yang seperti itu dan bagaimana mengelolanya? Terkait dengan pengelolaan pengaduan, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kami pelayanannya lebih transparan. Jadi apabila ada aduan, kami segera kami tindak lanjuti 1 kali 24 jam. Jadi memang di medsos kami sudah punya admin sendiri-sendiri nih, misalkan di web. Jadi masyarakat itu bisa dari mana saja. Kalau di medsos itu bisa di web, kadang di Facebooknya Puskesmas, kadang di Instagramnya Puskesmas, bahkan di TikToknya Puskesmas. Kalau memang ada aduan, segera kami tindak lanjuti. Kami balas dulu nih. Biasanya kami balas dulu. Balas itu kan berarti ada respon ke kami. Kalau misalkan terkait dengan kurangnya pelayanan dari kami, ya kami sampaikan seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi tindak lanjutnya segera ya, 2 kali 24 jam. Satu kali ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus ada yang tim khusus ya yang mengelola di situ ya. Dan setelahnya dokter evaluasi kembali, misalnya
apa sih setelah ditindaklanjuti, apakah ada feedback dari masyarakat lagi gitu ya yang merasa ada dialog atau sesi apa gitu dok yang bisa lebih mendalami kebutuhan masyarakat. Jadi memang kalau misalkan identitasnya lengkap, pasti kan hubungi kembali. Oh gitu, iya. Apabila ada terkait dengan kurang maksimal pelayanan kami selain ada sistem pengaduan, kami juga ada kompensasi Ibu di situ. Oh gitu. Jadi misalkan kepada siapa nih kompensasinya? Kompensasi kepada pengguna layanan kami yang merasa di situ ada ada kelalaian, ada miskomunikasi di situ. Okay. Nah, jadi tindak lanjutnya yaitu kalau misalkan identitasnya lengkap, biasanya kami hubungi. Kalau dari lintas sektor nih dok, ini agak berkembang ya dari kan kita mau bangun integritas tidak hanya untuk di internal ya, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah peran puskesmas itu juga kan berhubungan dengan lintas sektor. Bagaimana nih dokter memelihara hubungan itu supaya nanti mereka mengerti bahwa saat ini puskesmas Omben sedang menegakkan integritas. Tentu ada beberapa hal yang misalnya benturan kepentingan gitu ya, yang artinya bisa jadi itu agak membuat dilematis gitu dok. Kira-kira gimana nih dok untuk mengatasi itu? Untuk di lintas sektor sendiri, kami setiap triwulan ada pertemuan yang namanya minilog lintas sektor. Oke. Jadi di situ di pertemuan itu kami sampaikan kendala kami apa, capaian kami apa, seperti itu. Yang hadir di minilog itu ada Pak Camat sebagai pembina, ada PJ desa, ada pengawas dari pendidikan, Pak Korpincam dari KUA. Intinya lintas sektor yang terkait, Korpincam juga ada di situ. Jadi misalkan ada sesuatu hal, ini terutama terkait dengan zona integritas ya Bu ya, selalu kami sampaikan seperti itu. Jadi sekarang mereka jadi paham ya kalau sudah berpredikat PBK nih, berarti segala sesuatunya untuk berkaitan dengan integritas betul-betul ditegakkan. Even misalnya itu membuat dilematis gitu ya, karena kadangkala memanfaatkan misalnya situasi yang membuat konflik of interest itu tadi. Ini Pak, kayaknya itu deh yang paling susah kalau sudah berhadapan dengan konflik of interest. Di minilog ini selalu kami sampaikan ada regulasi baru, kebijakan baru yang berhubungan dengan masyarakat, tentang jaminan kesehatan, tentang aturan-aturan yang memang karena itu tadi di puskesmas ini kan dinamis sekali. Setiap hari ada aja cerita baru, tantangan baru yang ini datangnya bersamaan. Iya benar. Dan memang kita karena beban kerja yang tinggi, kita harus siap di kondisi apapun itu gitu loh. Jadi karena memang 24 jam kami luar biasa nih komitmennya 24 jam ya. Tentu ini menjadi tantangan ke depan. Karena predikat WBK ini tidak berhenti di situ rupanya. Harus ditingkatkan nih dok menjadi wilayah birokrasi bersih melayani ya. Nah kira-kira WBBM ke depan nih dok, karena itu menjadi tantangan juga nih. Kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan? Effortnya apa gitu yang harus ditingkatkan gitu supaya kita bisa naik level nih? Ya, dari WBK ke WBBM. Iya. Jadi memang selain menjaga menjaga integritas. Apa yang sudah berjalan gitu ya? Ini sudah berjalan. Ini kami juga berupaya selain di internal sendiri, upaya-upaya di lintas sektor ini akan kami tingkatkan kembali. Jadi porsinya lebih tingkatkan dalam koordinasi dan juga dalam menjalankan program gitu ya. Jadi nanti kami bukan hanya pelayanan yang ada di dalam gedung. Ini juga akan kami tingkatkan karena memang puskesmas itu bukan hanya di dalam gedung, tapi juga ada program-program yang dilaksanakan di luar gedung. Dan itu memang harus selaras dengan apa yang sudah tertuang semuanya yang ada di WBK kemarin. Nah ini yang insya Allah nanti akan lebih ditingkatkan lagi ke WBBM. 24 puskesmas baru 22 puskesmas baru Omben yang meraih WBK satu-satunya di Kabupaten Sampang.
Jadi ini pengalaman yang luar biasa, tentu ada pelajaran penting yang bisa kita bagikan nih dok kepada ASN dan unit layanan lainnya gitu. Nah mungkin ada pesan utama nih dok sebelum kita mengakhiri sesi ini yang bisa disampaikan tentang integritas dalam pelayanan publik. Jadi memang perjalanan kami meraih predikat ini Bu Emil tidak mudah. Jadi ada pelajaran penting yang ingin kami bagikan di podcast ini ya. Jadi bahwa integritas itu tetap harus dijaga. Bukan hanya karena ada penilaian. Karena memang kami ini kita ini pelayan ya. Di pelayanan publik. Jadi integritas itu harus dijaga setiap hari. Tentunya dengan komitmen. Komitmennya itu harus berkelanjutan. Jadi tentunya dalam pelayanan kesehatan saya juga sering mengingatkan kepada staf saya, integritas itu adalah amanah. Jadi layanan yang kita berikan ini seperti yang disampaikan Bu Emil di awal tadi berkaitan dengan keselamatan. Iya, benar. Berkaitan dengan keselamatan dan juga kepercayaan masyarakat. Ini di bidang pelayanan kesehatan. Dan untuk ASN yang lain, saya juga ingin mengajak, mari kita mulai integritas ini dari diri kita sendiri. Kita lakukan hal-hal kecil yang insya Allah nanti akan ada perubahan besar. Simpel-simpel saja sebenarnya. Hadir tepat waktu, disiplin. Kalau misalkan seperti teman-teman di OPD lain mungkin ya laporan dan pencatatan itu tepat waktu. Dengan data-data yang akurat. Nah, itu. Jadi data akurat itu tidak hanya sebagai hanya data gitu ya, tapi ada insight, ada data itu bisa menjelaskan tentang perkembangan ya. Kondisi yang sebenarnya. Benar. Sehingga nanti kalau misalnya ada hal yang kurang, itu nanti dokter bisa ya untuk mengantisipasi ya, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan gitu ya. Ya, baik dokter, terima kasih bincang-bincangnya pada siang hari ini ya, banyak yang disaringkan. Ternyata memang di balik ketidakmudahan itu hasilnya luar biasa ya, tidak hanya di internal tapi juga kepada masyarakat. Sobat Integritas, dari perbincangan ini kita belajar bahwa ternyata WBK bukanlah tujuan akhir. Jadi integritas inilah yang akan menentukan kualitas dari pelayanan dan juga kepercayaan masyarakat. Integritas tidak dibentuk oleh sorotan atau pengakuan, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang terus dijaga. Jadi ia hadir dalam cara kita bersikap, kemudian bahkan saat tidak sedang dinilai. Tidak selalu sempurna dan tidak selalu mudah, namun dari situlah perlahan terbentuk arah dan keberanian tentang siapa kita, tentang nilai apa yang akan kita bawa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.